Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 1 November 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 32 ayat 7, dikatakan demikian. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Tuhan tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa lalu adalah pelajaran. Ungkapan ini merupakan sebuah nasihat bagi kaum muda untuk bijaksana dalam bertindak dan juga dalam mengambil suatu keputusan. Nasihat ini menekankan agar mengingat hal-hal baik yang dapat dijadikan pelajaran dari masa lalu. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari masa lalu, salah satunya adalah landasan kita untuk bertindak hari ini. Hal inilah yang ditekankan dalam nyanyian Musa pada pasal ini. Israel yang dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan mudah melupakan Allah, disuruh untuk mengingat kembali bagaimana karya Allah dalam perjalanan hidup bangsa itu. Pertolongan Allah dalam menuntun umat Israel keluar dari Mesir dan penyertaannya selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Allah selalu memberikan pertolongan pada bangsa itu di waktu yang tepat dan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka di setiap saat. Maka dari itu, melalui nyanyian ini mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan Allah dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga menjadi pesan bagi kita untuk tetap mengingat Allah dan juga tidak melupakannya. Pelajaran atau perjalanan hidup bisa saja berat. Persoalan datang silih berganti, tetapi Allah tidak dapat terganti. Ia tetaplah menjadi sumber kekuatan kita. Sebab hal ini bukan tanpa alasan. Baik kematian hari ini, Allah tidak berubah. Selama-lamanya Ia tidak berubah. Dan peran kita sebagai orang tua dalam nas ini juga ditekankan. Orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana untuk tetap memilih Allah sebagai sumber pertolongan mereka. Orang tua menceritakan bagaimana kekuatan Allah dalam menuntun umatnya. Maka dari itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengingat karya penyelamatan Allah melalui kasih dalam anaknya Yesus Kristus di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu hari ini, yaitu tentang nyanyian Musa yang mengajarkan kepada umat Israel tentang kebaikan Tuhan yang menyediakan perlindungan
bertindak dalam keadilan dan kebenaran. Musa memuji dan bersaksi tentang siapakah Allah itu dan apa karyanya bagi umat Israel. Bagi Musa, Allah itu setia, adil, benar, dan sempurna dan dapat diandalkan. Tetapi bagi bangsa Israel, yaitu bangsa yang tegar tengkuk sebagai angkatan yang bengkok dan tidak jujur, mereka ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Mereka lupa diri. Siapakah yang selama ini memberikan rahmat kepada umat Israel dan nenek moyang mereka? Umat Israel lupa bahwa Allah adalah ibarat induk Raja Wali yang begitu sabar dan teliti merawat bangsa Israel yang adalah biji mata Tuhan. Tolong kami Tuhan, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun kami berada, untuk tetap mengingat kebaikan Allah, dan walaupun kami diterpa oleh berbagai persoalan atau penderitaan, agar kami tetap setia bergantung kepadamu. Sadarkan kami Tuhan bahwa Allah tetap sebagai sumber kekuatan kami. Tuhan tidak pernah berubah sejak dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah penuh kasih melalui anaknya Yesus Kristus yang rela berkorban mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Tuhan kiranya memberi hati kepada kami supaya kami setia mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang, memberi kelegaan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan menghibur mereka yang berduka. Tuhan menolong dan mencukupkan segala kebutuhan mereka yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.